Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Yesus mengendarai seekor keledai. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Itulah nubuatan Nabi Zakaria. Dalam perikopnya ditulis Raja Mesias di Sion. Itu merupakan tambahan penjelasan. Namun tidak diperjelas siapakah Raja Mesias itu. Mungkin saat itu Nabi Zakaria tidak mengetahui untuk siapa nubuatan itu. Ia hanya menyampaikan pesan dari Tuhan. Dikatakannya rajamu datang dengan mengendarai seekor keledai beban muda, dan dia seorang yang lemah lembut. Jadi kepada siapakah nubuatan itu? Ternyata Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, Tuhan Yesus memenuhi persyaratan untuk menggenapinya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Matius 21 ayat 5. Namun mungkin ada orang yang tidak percaya nubuatan itu. Karena Yesus sudah tahu ayat itu, lalu pura-pura bertindak seperti itu. Tentunya supaya orang menganggapnya nubuatan bagi dirinya. Kilah mereka. Ya, itu bisa saja dilakukan bila orang itu memang berpura-pura. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sangat besar jumlahnya, yang menghamparkan jubahnya dan mengelulukan dia? Matius 21 ayat 8. Bisakah orang berpura-pura mendatangkan begitu banyak orang untuk mengelulu Yesus? Lagi pula, bukankah Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai itu secara langsung tanpa membelinya lebih dulu? Dan orang itu pun tidak melarangnya mengambilnya. Matius 21 ayat 2. Yesus juga dikatakan lemah lembut. Bukankah Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Dia juga seorang raja, namun bukan raja fisik di dunia ini, melainkan dia adalah raja sorga. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 33. Ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai beban muda, Yesus disambut meriah oleh penduduk Yerusalem. Amat banyak orang yang menyongsong dia sambil membawa daun palem dan berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes 12 ayat 13. Dan juga, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius 21 ayat 9 bagian B. Orang dewasa maupun kanak-kanak datang untuk berseru menyambut dia, sehingga orang Farisi pun menjadi putus asa satu sama lainnya. "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Yohanes 12 ayat 9. Mereka berkata pada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Tetapi Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Lukas 19 ayat 40. Dari mana kata Hosana itu?
Kata itu berasal dari kata Ibrani Hosea, artinya keselamatan, dan Na, artinya doa. Jadi Hosana adalah doa keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mazmur 118 ayat 25. Maksudnya bukan Yesus anak Daud perlu diselamatkan, tapi semacam doa bagi orang yang dipuja dan dihormati. Kemudian Hosana berubah menjadi ungkapan rasa sukacita menyambut sang raja. Jadi Hosana disertai lambaian daun palem dan seruan mengelulukan Yesus adalah ungkapan sambutan selamat datang bagi Yesus sang raja. Perkataan itu merupakan ekspresi sukacita menyambut datangnya seorang raja. Perlu diketahui, bangsa Israel amat merindukan datangnya Sang Mesias yang akan menjadi Raja Israel, seperti Raja Daud. Tapi bangsa Yahudi, setelah mengelulukan Tuhan Yesus, lalu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka yang semula amat memujanya, lalu menjadi sedemikian membencinya. Mereka sampai kemudian tega untuk menyalibkan Yesus. Sedangkan kita jelas mempercayai bahwa Yesus adalah Raja bagi dunia dan sorga. Dialah penguasa atas semesta alam, sebab dialah Tuhan Sang Pencipta yang turun ke dunia. Dialah Allah dan Tuhan kita. Sungguh puji syukur pada Tuhan yang amat berbelas kasihan pada kita. Karena penolakan mereka, kita sebagai orang bukan Yahudi, kini dapat diselamatkan. Keselamatan disediakan bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.